Beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami cuaca ekstrim hingga mencapai suhu 38 derajat Celcius. Hal ini berdampak terhadap kekeringan yang menyebabkan krisis air di banyak wilayah, sehingga mempengaruhi ketahanan pangan. Bahkan harga pangan selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini mengalami peningkatan akibat dari cuaca ekstrim yang terjadi. Lonjakan harga pangan ini melampaui semua preseden historis sebelum tahun 2020 dan yang paling terasa harga bahan pokok beras, cabai, bawang merah, dan putih, serta telur. Baik pemirsa, kami telah bersama dengan Profesor Dwi Andreas, Guru Besar dari IPB University. Halo, selamat siang Prof. Andreas, apa kabar? Baik, Mbak. Baik, Prof, kita berbincang mengenai cuaca ekstrim yang tengah melanda di Indonesia nih. Rasa-rasanya seperti terpanggang ya, karena panasnya bisa lebih dari 37 derajat Celcius. Ini apakah menjadi ancaman cuaca ekstrim ini dari ketahanan pangan nasional kita, Prof? Ya, kemungkinan cuaca yang ekstrim ini kan bersifat sementara ya. Yang justru kita khawatirkan kalau cuaca ekstrim ini berlanjut. Karena saat ini petani-petani, sedulur-sedulur tani kami itu sedang memasuki musim tanam pertama. Yang biasanya dimulai di bulan depan, di November, Desember itu musim tanam pertama. Sehingga kalau cuaca ekstrim ini berlanjut, sudah barang tentu akan berdampak pada produksi pangan kita di tahun 2026. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Harapan kita bersama sih cuaca ekstrim ini tidak terlalu lama dan semoga hujan juga sudah mulai datang karena di beberapa tempat kami, jaringan tani kami melaporkan juga sudah mulai hujan walaupun panasnya luar biasa. Di tempat-tempat lain memang mereka kekurangan air, sehingga mereka tidak bisa memulai musim tanam. Jadi itu Mbak, jadi itu dampaknya tidak kita rasakan saat ini, tapi dampaknya akan kita rasakan tahun depan paling tidak. Oke, baik. Apakah ini dari jaringan petani sendiri, Prof, ini juga dapat berpotensi untuk gagal panen melihat dari kita melihat cuaca ekstrim nih masih terus melanda di beberapa wilayah di Indonesia? Sebagian besar di jaringan tani kami ya, di pusat-pusat produksi kami itu kepengurusannya ada di 125 kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga kami terus memantau kondisi-kondisi yang ada di jaringan tani AB2TI. Secara umum sebagian besar mereka sudah panen, Mbak. Jadi sebagian besar sudah panen untuk MT3. Jadi tidak terlalu terkendala dengan cuaca ekstrim yang sekarang ini ada. Tapi sudah barang tentu cuaca ekstrim ini akan berdampak seperti tadi saya sampaikan, ketika beberapa wilayah mulai kekeringan, tanam tidak bisa dilakukan, dan ini akan menyebabkan mundurnya musim tanam. Ketika terjadi mundurnya musim tanam, maka kemungkinan kalau ini berlanjut, kemungkinan produksi beras tahun 2026 akan turun. Ya, akan turun dibanding sekarang ini, sehingga sudah barang tentu kita perlu mengantisipasi itu semua. Dan ketika produksi beras nasional turun, akan berdampak ke harga yang menanggung nanti masyarakat lagi dengan meningkat harga beras. Padahal tahun ini harga beras sudah melonjak relatif tinggi. Sudah disampaikan dari bulan Januari sampai Agustus tidak ada satu bulan pun di mana harga beras tidak turun atau tidak naik. Jadi harga beras naik terus dari Januari sampai Agustus. Baru di bulan September harga beras mengalami relaksasi karena musim panen gaduh. Lalu kemungkinan besar harga beras akan mulai naik lagi di bulan-bulan mendatang ini sampai sekitar Februari. Jadi ini masyarakat perlu bersiap-siap sampai bulan Februari harga beras akan naik terus. Lalu kemudian Maret, kalau cuaca ekstrim ini berlanjut, sudah barang tentu akan menggeser musim panen dari Maret ke April, dan sudah barang tentu Maret masih harga beras akan mencapai puncaknya di bulan Maret. Baru setelah itu nanti harga beras akan turun. Ini keterkaitan antara iklim kan atau cuaca ekstrim ini dengan harga beras. Dan perlu kita perhatikan juga, nanti mungkin sekitar bulan Januari, Februari kan curah hujan sangat tinggi. Sehingga potensi banjir juga harus kita perhitungkan. Tidak hanya kita bicara potensi cuaca panas yang terjadi saat ini. Itu.
Oke, baik. Tadi sempat dijelaskan oleh Prof, ini ternyata berarti akan berkurang begitu ya pasokan dari panen padi kita atau beras kita. Berarti dari sisi kuantitas. Lalu bagaimana dari sisi kualitasnya? Apakah ini juga kualitasnya akan semakin baik atau produksi hasil panen kita juga baik? Melihat ini juga ya, Prof, harganya akan terus naik. Misal kalau ini akan terus berlangsung. Ya. Ya, kalau dari sisi kualitas, kalau panen pada musim kemarau, itu kualitasnya bagus, Mbak. Karena apa? Karena apa? Dia lebih mentos, lebih berisi kan gabahnya, lalu kandungan airnya lebih rendah, sehingga secara kualitas gabah itu dan berasnya juga itu lebih bagus, terutama di panen gadu ataupun NT3. Nah, sudah barang tentu kalau terkait dengan produksi, penurunan produksi sekarang sudah tidak relevan. Kita bahas terkait penurunan produksi. Karena apa? Tadi musim panen sudah berlalu, kan? Nah, sehingga tapi bagaimana terkait dengan produksi November, Desember, Januari sampai Maret nanti sudah barang tentu kita mengalami defisit. Itu masa yang kita sebut sebagai masa paceklik. Apa makna masa paceklik? Masa paceklik ketika produksi beras kita tidak bisa memenuhi konsumsi pada bulan tersebut. Sehingga kita akan mengalami masa paceklik sampai bulan Februari atau Maret. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Sudah barang tentu ketika mengalami masa paceklik akan berdampak pada apa? Berdampak pada harga. Jadi ini masyarakat siap-siap lagi nih. Karena harga beras ada potensi mulai bulan depan akan naik terus sampai sekitar bulan Februari atau Maret. Oke, baik Prof. Ini lalu kalau misalkan ini harga terus melambung tinggi begitu ya, lalu bagaimana nih siasat dari masyarakat untuk melihat bahwa dengan cuaca yang ekstrim seperti ini, bahan baku atau komoditas juga terus menaik gitu. Lalu bagaimana harus yang dilakukan oleh masyarakat agar menghindari hal ini? Ya, sudah barang tentu pemerintah perlu turun tangan. Karena kebetulan stok beras di pemerintah sangat besar. Sampai saat ini pun masih ada stok sekitar 3,8-3,9 juta ton. Lalu bagaimana stok tersebut bisa segera digelontorkan ke pasar melalui berbagai mekanisme. Mekanisme pertama sudah barang tentu melalui bansos, dan bansos yang saat ini mulai Oktober akan diluncurkan ke masyarakat. Lalu pelepasan yang kedua melalui SPHP kan, di mana pemerintah menjual beras di bawah harga keekonomiannya kan, katakanlah hanya 12.500 per kilo. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hanya memang yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah, kualitas beras Bulog harus bagus kan. Karena apa? Sudah mulai banyak keluhan masyarakat ketika membeli SPHP, apalagi beras bansos kan. Itu kualitasnya kan nggak begitu baik, sehingga pemerintah perlu betul-betul menjamin kualitas beras yang disebarkan ke masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu bisa tetap baik kan. Kalau kualitasnya buruk, akhirnya jadi bahan omongan di mana-mana kan, di medsos dan lain sebagainya. Yang sudah kita rasakan sementara ini kan. Jadi pemerintah perlu betul-betul menjaga kualitas beras yang ada, yang terutama yang nanti akan didistribusikan ke masyarakat. Nah, kalau katakanlah beras yang ada di pemerintah tersebut bisa disebarkan, barangkali memiliki efek positif untuk menekan harga beras. Dari mulai bulan November ini sampai kira-kira bulan Februari atau Maret tahun depan. Itu yang perlu bulan-bulan krusial yang harus kita perhatikan terkait dengan harga. Oke, baik Prof. Lalu mungkin apakah ada langkah atau teknologi yang terbarukan mungkin ya yang dilakukan oleh para petani melihat cuaca ekstrim ini terus akan terjadi seperti itu Prof? Tapi nanti akan dijawab usai jeda Prof Andreas. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami akan melanjutkan perbincangan kembali, masih bersama dengan Profesor Dwi Andreas, Guru Besar IPB University. Baik Prof, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Tadi sempat dijelaskan oleh Prof, kita diprediksi masih mengalami harga
beras yang melampau tinggi ya Prof ya dari Februari ke Maret dan ini juga musim paceklik seperti itu. Prof, mungkin apakah ada inovasi atau teknologi yang bisa menjaga ketahanan pangan nasional kita? Ya sudah barang tentu kalau terkait padi ya Mbak ya, terkait padi, terkait beras, itu faktor air itu menjadi teramat penting. Dan air ini akan tergantung curah hujan yang terjadi. Untuk itu mengapa dari data yang kami peroleh selama 34 tahun terakhir ini, produksi padi Indonesia amat sangat ditentukan oleh variabilitas iklim. Jadi kalau iklimnya kemarau basah, seperti tahun 2005 ini, produksi pasti naik. Ya. Dan kita lihat kenyataan yang ada kan memang produksi naik. Hanya mungkin tata kelola yang tidak kurang tepat sehingga produksi naik, tapi harga beras naik terus kan itu kan ya. Berarti ada tata kelola yang tepat di sana. Tapi produksi pasti naik. Seharusnya kan logikanya kalau produksi naik kan harga beras turun, tapi yang terjadi tidak. Tadi saya sampaikan, dari Januari sampai Agustus tidak ada satu bulan pun di mana harga beras tidak naik. Ya. Tertekan harga beras karena apa? Karena panen gadu. Kemungkinan besar bulan depan harga beras akan naik terus sampai Februari. Jadi ada anomali ketika produksi naik tapi harga beras naik. Berarti ada salah tata kelola terkait dengan sana kan. Itu. Lalu kemudian terkait dengan teknologi apa, sudah barang tentu bagaimana teknologi yang mampu mengatasi variabilitas iklim. Tadi saya sampaikan, kalau terjadi La Nina, iklim kemarau seperti yang terjadi saat ini 2025, saya pastikan produksi pasti naik. Sebaliknya, kalau terjadi El Nino atau kemarau berkepanjangan, maka produksi pasti turun. Itu data yang ada 40 sampai 40 tahun terakhir ini. Sehingga salah satu kunci adalah mengelola air. Karena apa? Untuk padi itu kebutuhan airnya sangat besar, Mbak. Per musim ya, ini per musim ya. Kebutuhannya itu sekitar 12 sampai 14 juta liter per hektar, bisa dibayangkan. 12 sampai 14 juta liter per hektar, kan? Nah, sedang dari curah hujan kita paling mampu menyediakan itu sekitar sekitar 20 juta liter per hektar dari curah hujan. Dan ini sudah barang tentu tergantung wilayah. Jawa Barat curah hujannya lebih tinggi, sekitar 2000-an, lalu bergeser ke Jawa Tengah lebih rendah lagi 1.800, Jawa Timur 1.700, kira-kira itu pergeserannya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengelola ini dengan baik kan, terkait dengan kebutuhan padi yang sangat besar. Nah, sudah barang tentu kalau terkait teknologi itu yang paling penting sebenarnya gini Mbak, saya kira salah satu visi dari ITV adalah menganjurkan keanekaragaman. Dan keanekaragaman ini kunci sebenarnya di masa depan. Kan bagaimana tanaman itu bisa dianekaragamkan, dalam arti tidak terus-menerus yang istilah Jawanya itu padi pari pantun gitu. Maksudnya kemudian musim kedua tanam padi lagi, ketika tanam padi lagi selesai Mbak kalau seperti itu. Jadi tetap local wisdom yang dilakukan oleh nenek moyang kita perlu saat ini dilakukan. Jadi katakanlah padi lalu dipotong oleh hortikultura, misalnya yang paling dulu sih, yang paling sering di daerah kami itu dengan kedelai, lalu kemudian padi lagi. Nah jadi itu keanekaragaman tanaman ini penting. Lalu yang kedua itu keragaman varietas. Jadi varietas ini perlu dikembangkan lebih serius untuk mengatas varietas-varietas yang tahan terhadap variabilitas iklim. Jadi itu Mbak kalau kita bicara teknologi. Dengan teknologi yang lain, di mana air ini bisa dipenuhi dengan embung, dengan dam, pemumpaan dan lain sebagainya. Oke, baik Prof. Lalu apa langkah kita nih untuk apakah para petani kita juga harus melakukan diverifikasi pangan gitu agar ini juga kebutuhan atau ketahanan pangan nasional kita tercukupi? Bagaimana cara mensosialisasikannya kepada para petani kita? Ya, betul Mbak. Diversifikasi pangan ini sebenarnya merupakan wisdom nenek moyang kita. Di Jawa Tengah ya, misalnya di Jawa, saya karena dari Jawa Tengah, dulu dikenal yang disebut pulau kependem. Jadi setiap rumah tangga itu memiliki umbi, menanam umbi. Umbi itu kenapa ditanam? Digunakan untuk ketika musim paceklik. Sehingga gantung sepenuhnya beras. Kan? Kalau di
bagian timur sudah jelas lah, mereka ada sagu, jagung kan sebagai salah satu contoh tanaman lainnya. Tapi sekarang ini yang terjadi, Mbak, sudah terjadi pergeseran. Kan dari tanaman lokal tadi, diversity pangan tadi, itu berubah menjadi beras. Semua daerah di seluruh pelosok Indonesia, dari ujung timur sampai ke ujung barat, semuanya beras. Bahkan masyarakat di Papua, sekarang mereka konsumen beras. Kan? Lalu hal yang kedua yang amat sangat kita khawatirkan, beras pun perlahan-lahan sekarang tergantikan. Kan? Tergantikan apa, Mbak? Tergantikan oleh gandum yang 100% impor. Tahun lalu kita impor gandum 11 juta ton, bisa dibayangkan. Hampir setengah produksi beras Indonesia. Dan gandum semakin meningkat. Konsumsi pangan berbasis gandum itu pertumbuhannya berapa, Mbak? Antara 3-5%, bisa dibayangkan. Pertumbuhan sekitar 1 sampai 1,2%. Pertumbuhan makanan berbasis gandum 3-5% per tahun. Jadi perlahan-lahan beras pun tergantikan oleh gandum. Tahun 70-an proporsi gandum sebagai pangan pokok kita baru 4%, saat ini 28%, Mbak. Dan perkiraan saya 100 tahun Indonesia merdeka bisa hampir 50%. Dan kalau seperti itu Indonesia memasuki ambang bahaya. Kan? Karena apa? 100% kita impor. Itu, Mbak. Oke. Nah, visi DAI-TV yang terus-menerus menganjurkan keanekaragaman, menganjurkan diversifikasi pangan dan sebagainya itu sangat-sangat betul, sangat-sangat tepat untuk mengatasi Indonesia. Baik, Prof. Ini menarik sekali ya. Lalu bagaimana, Prof, mungkin langkah darurat atau langkah strategis kita nih untuk menuju swasembada pangan kita di tahun 2060 tentunya ya. Ini melihat kita kondisi pertanian kita saat ini masih bergantung dengan stok-stok yang pertanian dan lain sebagainya. Apakah kita akan mencapai swasembada pangan? Nah, ini yang perlu saya luruskan untuk teman-teman di pemerintahan juga. Swasembada pangan atau yang disebut food self sufficiency tidak mungkin terjadi di Indonesia. Apapun. Kenapa? Kalau kita bicara pangan, maka kita tidak hanya beras, semua komoditas lain yang berkontribusi untuk pangan. Contoh saja bagaimana menggantikan 11 juta ton gandum per tahun. Mau kita tanam gandum di Indonesia, jawabannya impossible. Jawabannya itu saja. Baik. Nah, bagaimana terkait dengan impor pangan kita, Mbak? Apakah impor pangan kita menurun selalu meningkat? 10 tahun terakhir ini impor 12 komoditas pangan kita itu melonjak dari 22 juta ton ke 34 juta ton. 10 tahun melonjak 12 juta ton. Jadi kita menghadapi persoalan yang sangat serius terkait swasembada pangan. Untuk itu, kalau kita bicara swasembada pangan itu nonsen lah, sudah tidak usah bicara swasembada pangan. Yang mungkin bisa tercapai yang tadi saya sebut swasembada komoditas, swasembada gas, barangkali nanti ke depan kita bisa swasembada jagung ataupun yang lainnya. Itu yang paling masuk akal. Kalau swasembada pangan, Mbak, kalau definisi self sufficiency ratio, itu self sufficiency ratio harus sama atau lebih besar 1. Itu definisi, per definisi. Apa maknanya? Produksi pangan di negara yang bersangkutan harus sama atau lebih besar daripada yang dikonsumsi. Kan itu. Padahal kita impor 12 komoditas pangan saja tahun kemarin sudah 34 juta ton, lebih tinggi dibanding produksi beras kita, kan? Jadi ini yang saya kira perlu dipahami oleh teman-teman pemerintahan dan masyarakat secara umum bahwa swasembada pangan tidak mungkin tercapai di Indonesia. Oke, baik. Kita harapkan juga ini pemerintah dan masyarakat melihat ya, walaupun swasembada pangan tidak akan terjadi atau tidak akan tercapai, Prof, tetapi juga kita masih ada diversity pangan, mungkin bisa menanam jagung dan lain sebagainya. Terima kasih perbincangan yang sangat inspiratif dan juga informatif, Prof Andreas dari Guru Besar IPB University. Sampai jumpa, Prof. Terima kasih karena kita waktunya terbatas. Salam sehat dan juga sampai bertemu kembali. Salam sehat juga. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melakukan uji nyali di ruang imersif Nawamajika di Museum Mandiri. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.